Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina amin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulubil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu hadiyan al-qafarati wat-talihin wa ala alihi wa sahbihi alladzina kanu bitamassuki syari'ati salihin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-mukarramun wal musharrafin para hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian Masjid Jami'at Taqwa yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufiknya sehingga kita semua dapat melangkahkan dua belah kaki kita dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat maghrib dan dilanjuti dengan kajian. Mudah-mudahan niat baik kita, langkah kaki kita ini semua dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada keharibaan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu senantiasa berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong daripada umat-umatnya yang telah mendapatkan syafaatul uzmahnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak-bapak, hadirat ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk kali ini saya akan membaca tentang tafsir daripada Al-Qur'anul Karim, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda bahwa ibadah yang paling utama itu diantaranya adalah talibil ilmi, menuntut ilmu. Orang yang mau melaksanakan menuntut ilmu itu seperti halnya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih afdol daripada pelaksanaan sholat sunnah yang lainnya. Mudah-mudahan wasilah kita belajar menuntut ilmu ini menjadi sebab turun rahmat dan keberkahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Sifat rahmannya Allah ini diberikan kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi Bu, sifat Rahman, Allah memiliki sifat Rahman itu diberikan kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Baik makhluk Allah yang bernama manusia, dia adalah orang yang beriman, maupun orang yang tidak beriman. Bahkan binatang pun mendapatkan sifat Rahman dari Allah Subhanahu wa taala. Pengasih. Mau yang bertakwa maupun yang tidak bertakwa, sifat rahmannya Allah itu mendapatkan, seluruh makhluknya Allah diberikan sifat rahmannya. Akan tetapi sifat rahim yang ada pada Allah hanya khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Jadi sifat rahim aiduhulil jannati, yakni sifat rahimnya Allah diberikan hanya khusus kepada orang-orang yang beriman, yakni nanti mendapat ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat Rahman, seluruh makhluknya Allah berikan rizki, makanan, minuman dan lain-lain sebagainya, itu merupakan sifat dari Rahmannya Allah. Akan tetapi kalau sifat Rahim hanya dikhususkan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang mendapatkan sifat rahim. Yang mau ibadah, mau sholat, mau ngaji, dia yang mendapatkan sifat rahimnya Allah. Alif lam mim, kata ulama tafsir, Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Maknanya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Hanya Allah yang mengetahui makna yang terkandung di dalam lafaz alif lam mim. Makanya kita kalau membaca di Al-Quran terjemah, alif lam mim diartikan apa enggak? Nah, enggak ya, alif lam mim hanya itu aja. Maksudnya apa? Makna yang terkandung di dalam alif lam mim itu adalah hanya Allah yang mengetahuinya. Makanya alif lam mim terkategori ayat mutasyabihat. Jadi ada dua tuh. Ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhakamat. Apa nggak Bu? Ya, mutasyabihat dan ayat muhakamat. Kalau ayat mutasyabihat artinya ayat ini hanya Allah yang mengetahui maknanya. Makanya diartikan oleh ulama Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik, bahwa Allah lah semata yang mengetahui makna yang terkandung di dalam alif lam mim. Namanya mutasyabihat. Sehingga dikarenakan ayat ini mutasyabihat, banyak penafsiran para ulama. Adalah ulama salaf, ada ulama khalaf. Kalau ulama salaf setelah atbat tabi'in, Imam Syafi'i, ulama salaf. Kalau ulama salaf menyikapi ayat alif lam mim ini sudah saja maknanya serahkan kepada Allah. Ada lagi ulama apa? Ulama setelah ulama salaf, ulama khalaf. Setelah ulama salaf, ulama khalaf, ulama modern. Dia mengatakan alif lam ini menggunakan makna takwil. Takwil itu artinya mencari makna yang sekiranya pantas kepada Allah Subhanahu wa taala selagi tidak menjisimkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluknya Allah itu haram hukumnya menjisimkan, dalam artian mensifati sifatnya Allah itu sama terhadap makhluknya. Ya, seperti Allah punya tangan, itu nggak boleh diartikan bahwa yadullah itu tangan Allah, tapi diartikan apa? Kekuasaan Allah. Nah, itu pakai takwil namanya, cari makna yang pantas bagi Allah. Sehingga ulama khalaf ini mengatakan alif lam mim itu bisa diartikan alif bermakna Allah, lam bermakna Jibril, malakut Jibril, mim bermakna Muhammad, Nabi Muhammad. Ini mah penafsiran dari ulama aja.
Jadi ada ulama yang hanya saja menyerahkan makna alif lam mim ini hanya Allah yang mengetahui. Ada juga ulama yang menafsirkan makna alif lam mim ini. Ulama yang menafsirkan makna alif lam mim ini adalah ulama khalaf. Di antaranya Al-Imam Ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Abbas namanya. Dia mengatakan alif lam mim diartikan alif di mana Allah, lam bimakna Jibril, mim bimakna Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Bisa nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Bisa aja, Pak. Nah, disitulah diambil pelajaran bahwa sesungguhnya di dalam beragama itu harus bernasab, harus belajar, harus berburu. Agar kenapa? Agar keilmuan kita itu musalsal bermata rantai, sebagaimana Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Bisa saja Allah langsung menurunkan kepada Nabi Muhammad, tapi Allah mengajarkan kepada kita bahwa di dalam beragama itu tidak bisa kita membaca dengan sendirinya. Nah, kalau orang membaca sendirinya nanti gurunya menjadi apa? Syaitan. Dan juga pelajaran yang kedua, bahwa segala sesuatunya itu membutuhkan proses, nggak ada yang instan. Kira-kira ada nggak orang pemalas bisa jadi kaya? Ada nggak? Kalau bukan warisan, apa juga harus apa? Harus kerja, ada proses belajar. Nah, situlah mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini membutuhkan sebuah pelantaran, adanya sebuah proses. Maka dikatakan alif lam itu Allah, lam Jibril, mim Nabi Muhammad. Dalam arti apa? Al-Quran Allah yang menurunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-mutawatir bila subhatin, mutawatir maknanya jelas. Bila subhatin, tidak ada sedikit pun keraguan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran itu menjadi tolak ukur di dalam barometer menjalani kehidupan agar meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya ada di dalam ayat, siapa di antara kamu orang kafir yang bisa bikin Al-Quran? Ayat. Gak ada yang bisa. Akhirnya dikatakan saya, tapi maknanya berbeda. Dari zaman Nabi Al-Quran tidak berubah maknanya, dan juga bahkan baris dan titik yang ada di dalam Al-Quran tidak sedikit pun berubah. Itulah menjadi bahwa kitab suci itu benar-benar adanya apabila keadaannya itu tidak ada satupun makhluk yang mampu dapat berubah makna baris yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Zalikal kitabu, zalika ayhaza, zalika bermula ini, ayhaza. Kalau zalika artinya itu, maksud apa? Ini merupakan majaz mursal min babil itlaq. Tulisannya zalika tapi maknanya haza. Haza zalika ayhaza, ini al-kitabu, Al-Quran. Kalau kutubun apa? Kitab, kitab. Jadi bukan saja satu Al-Quran. Kalau Alkitab hanya Al-Quran. Kalau kutubun kitab, kitab. Di antaranya apa? Ada Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Tapi Allah berfirman dengan menggunakan kalimat mufrad. Mufrad itu tunggal. Alkitab hanya Al-Quranul Karim. Jadi nama lain dari Al-Quran itu Alkitab. Dan juga apalagi Al-Furqan, apalagi Al-Huda, apalagi Al-Bayan, Al-Bayyinah. Itu nama Al-Quran. Al-Quran alladzi yaqra'uhu Muhammadan, yang mana Al-Quran ini yang membacanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran itu Allah turunkan melalui malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Yaqra'uhu, yang membacanya Nabi Muhammad. La raiba fihi, ketika Nabi Muhammad telah diturunkan Al-Quran ini, Allah menyatakan kepada Nabi dan juga khusus kepada umat-umatnya bahwa Al-Quran itu la raiba syakka fihi,
bahwa di dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun fihi isi kandungan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. La raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Berarti kalau misalkan ada di antara umat Nabi Muhammad yang meragui isi kandungan yang ada di dalam Al-Quranul Karim, berarti dia kafir. Karena kenapa? Karena Al-Quran itu adalah firman Allah yang harus diimani dan dipercayai sebagai apa? Sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Nabi pernah bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu abadan, kitabullah wa sunnatun rasulillah. Kalau mau selamat itu Pak, pegang Al-Quran dan hadis. Nabi bersantara tuh, aku meninggalkan fikum kepada kalian semua. Maksud siapa? Umatku. Maka Nabi ketika datang ajal menyebut umatku. Nanti kalau aku wafat bagaimana nasib umatku? Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, umatmu nanti seluruhnya itu akan masuk ke dalam surga, terkecuali orang yang tidak mau. Ada yang tidak mau. Dan Nabi umatku, kan dia sini masuk ikut bareng umatku. Dipanggil semua kita Pak, umati. Orang yang beriman ikut jalur Nabi Muhammad. Orang yang tidak beriman tidak dengar akan panggilan seru Nabi Muhammad, akhirnya masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Seluruh umatnya Nabi masuk surga selagi dia mengucap apa? 2 kalimat, asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena itu kunci orang bisa masuk surga, kata Nabi, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kata Nabi, paling enak ya umatnya Nabi Muhammad. Meskipun ibadahnya sedikit, masuk surganya lebih dahulu daripada umatnya Nabi Musa. Makanya Nabi Musa pengen banget menjadi umatnya Nabi Muhammad, tapi gak bisa, hanya dikhususkan untuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang mengucap 2 kalimat syahadat itu la raiba syakka, nggak boleh dia meragui daripada isi kandungan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Annahu min indillah, bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya perkataan Nabi Muhammad, bukannya perkataan malaikat Jibril, bukan perkataan yang lain, tapi min indillah, bahwa Al-Quran itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Nabi hanya menyampaikan kepada umat. Fikum amrayni, 2 perkara kata Nabi. Intamassaktum bihima, manakala umatku ini intamassaktum bihima, berpegang teguh bihima dengan kedua perkara ini, lam tadillu abadan, maka niscaya tidak akan tersesat abadan, selama-lamanya. Itu pakai abadan ditaukidkan, ditegaskan, abadan benar-benar tidak akan tersesat. Apa itu ya Rasulullah, kata para sahabat? Kitabullah wa sunnatun rasulillah. Berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, baca Al-Qur'an, amalkan isi kandungan Al-Qur'an, wa sunnatun rasulillah, dan amalkan isi kandungan yang ada di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, karena agama itu bukannya dari pikiran manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, min indillahi, dari Allah. Wa jumlatun nabi khabarun mubtada'u zalika wa isaratu bihi litakzir. Dan ini mendahulukan jumlah nabi. Dalam bahasa Arab jumlah nabi itu yang didahulukan oleh huruf lam. Itu mengisyaratkan litakzimi,
terhadap keagungan yang ada di dalam Al-Quran. Ketika di dalam bahasa Arab didahulukan oleh adanya jumlah nabi. Apa jumlah nabi? Adanya makna fi yang artinya tidak, la, tidak. Nah itu setiap kali di dalam bahasa Arab didahulukan oleh jumlah nabi, itu bermakna isyaratun li ta'zimi, mengisyaratkan sebuah keagungan. Keagungan apa? Keagungan isi kandungan Al-Qur'anul Karim ini. Sebagai apa? Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang bertakwa? As-shairina ila taqwa bi imtisalil awamirillah wajtina bin nawahi liitqaihim bidzalika. Dia adalah orang-orang yang menjalankan imtisalil awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan mau menjauhkan larangan-larangan Allah. Liitqaihim zalika, disebabkan mereka itu takut terhadap panasnya api neraka. Masya Allah. Kita kalau berbakar korek aja panas nggak kira-kira? Panas. Sudut rokok deh, ngerokok kalau sudut jadi kaget. Apalagi api neraka. Dijelaskan di dalam Al-Quran yang bahan bakar dari apa? Dari manusia yang durhaka. Kenapa? Batu-batu berhala dijadikan bahan bakar untuk orang-orang yang membangkang terhadap hukum Allah. Sudah mati, dihidupin lagi, disiksa lagi, dipijat lagi, dihidupin lagi, terus dicuci sampai bersih. Akhirnya kalau udah bersih, dicuci dan pakai air surga, kemudian dimasuki ke dalam surga. Tapi ada stempel tadi jidatnya, pernah masuk ke neraka. Tapi masuk surga juga, meskipun ada stempel ya. Iya. Makanya kita diperintahkan banyak istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Setiap orang beristighfar langsung diampuni dosa-dosanya oleh Allah dengan sifat rahimnya Allah. Pokoknya sebesar apapun dia punya dosa, selagi dia mau beristighfar, memohon ampun, meminta maaf kepada Allah, pasti diampuni dosanya oleh Allah dengan sifat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti. Makanya nggak boleh menjudge seseorang itu ahli neraka, itu nggak boleh. Karena sifat kasih sayangnya Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa yang pernah dia kerjakan, selagi dia mengucap dua kalimat syahadat. Ampun. Tapi satu dosa yang diampuni oleh Allah apa? Musyrik, menduakan Allah, meminta selain kepada Allah, menggantungkan urusannya kepada Allah, kepada apa, dukun. Lagi pusing, mau tender nyegol, datangnya kemana? Ke dukun, padahal dukunnya lagi puyeng. Ah, banyak puyeng, minta kaya, datang ke dukun. Dukun aja lagi susah banget. Sama aja orang apa tuh? Orang PA. Makanya datang orang pinter. Berarti datang siapa tuh? Orang tolol. Datang orang pinter berarti datang orang tolol. Jangan itu menduakan Allah. Musyrik nggak boleh. Nauzubillahi min. Alladzina yu'minuna yasdiquna bil ghaibi. Kemudian orang-orang yang beriman itu adalah alladzina yu'minuna, mereka yang beriman, yasdiquna, membenarkan, mempercayai bil ghaibi, terhadap segala sesuatu yang gaib. Ada yang bima ghaba anhum minal ba'si wal jannati wan nar, di antaranya hal-hal yang gaib yang disembunyikan oleh Allah, anhum, di antara minal ba'si, hari pembangkitan. Itu perkara yang gaib. Harus kita imannya harus percaya nanti kita setelah mati akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Namanya hari apa? Yaumul Ba'ats. Wal jannati, surga,
harus iman, percaya. Kalau orang beriman nanti ada surga. Untuk siapa surga? Untuk yang soleh, yang benar, orang yang baik, orang yang mau sholat, mau ngaji, mau puasa, mau berangkat haji bagi yang mampu, baik kepada orang, tidak zolim sama orang, ramah sama orang. Nah itu jannah, surga tempatnya. Wanar dan neraka. Percaya, yakin bahwa neraka itu ada, meskipun kita nggak pernah melihat neraka dan surga, tapi harus wajib meyakini bahwa nanti ada surga, ada neraka. Surga tempatnya orang-orang yang baik, neraka tempatnya orang yang bangkang, Fir'aun, orang yang suka nipu orang, agak sholat, gak ngaji, orang-orang puasa Ramadan dia gak puasa, mampu tapi tidak mau berangkat haji, zolim sama orang yang jalan disenggol banget, itu zolim banget, gak boleh. Tempat di mana? Jadi kita harus yakin bil goib itu. Al-Quran sering baca, kita baca bil goib, perkara yang goib, di antaranya ada hari pembangkitan, ada surga, ada neraka, ada alam kubur, ya kan? Nanti ada perjalanan jembatan Shiratal Mustaqim yang di bulan berapa? Rambut di bulan berapa? Di bulan 7 ya. Itu gimana jalannya itu kita? Waduh. Nah, itu ngandelin apa? Ngandelin amal soleh. Nah, kalau kita mau latihan dari sekarang, latihan aja jembatan yang kecil aja kita gak bisa. Tapi yang alhamdulillah apa? Amal ibadah kita, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah orang yang bertakwa dan beriman. Wa yuqimunas shalah, dan orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Wa yuqimuna ayyatuna biha bihuquqiha. Maksudnya apa? Ya'tuna, yang mereka adalah orang-orang yang menjalankan sholat bihuquqiha, dengan memakai syarat rukun di dalam sholat. Di antaranya apa? Sebelum sholat harus wudu, karena wudu itu sebagai apa? Sebagai syarat sholat. Itu namanya bihuquqiha, dengan menjalankan hak-haknya yang ada di dalam pelaksanaan sholat. Bukan hanya sekedar sholat aja, kaki kotor langsung sholat, Allahu Akbar, nggak wudu. Itu kalau nggak wudu sholat itu bukan dapat pahala, apa malah dapat apa? Malah dapat dosa, karena tidak menjalankan syarat daripada di antara tentang syarat sholat. Makanya kata ulama, ya'tuna biha bihuquqiha, bukan hanya sekedar sholat, tapi yuqimu itu mendirikan. Dalam artian apa? Menjalankan sholat itu dengan menggunakan hak-haknya. Ada syaratnya sholat, ada rukun sholat, terus ada apa lagi? Pembatalan sholat. Itu semua bisa diketahui di mana? Di majlis taklim. Nggak ada di pasar, adanya di majlis taklim. Belajar sama guru apa saja sih syarat sholat itu, rukun sholat itu apa saja, dijelaskan. Yuqimunus. Dan juga kata ulama, Allah berfirman dengan kata yuqimuna ini dalam artian mereka orang-orang yang menjaga sholatnya, bukan orang yang belentang-belentong. Kalau kata orang Betawi, zuhur sholat, asar enggak, maghrib sholat, isya enggak, subuh udah bangun jam 11 ya. Itu berarti enggak yuqimuna. Kalau Allah berfirman dengan yuqimuna, artinya dia adalah yang zuluna ila sholat. Mereka adalah orang-orang yang selalu konsisten menjaga sholatnya, jalani sholatnya dengan konsisten, dengan benar. Bahkan walaupun dalam keadaan sakit sekalipun, tetap dia terkenaan hukum wajib pelaksanaan sholat. Boleh duduk, boleh berbaring. Bahkan kalau misalkan sampai dalam keadaan tidak sadar, tidak sadar udah ada kewajiban tuh. Tapi boleh dah nanti ahli warisnya itu boleh untuk membayar fidyahnya. Jadi seperti orang ini Pak meninggalkan puasa, misalkan lagi sakit di bulan puasa, baru dapat 3 hari puasa, sakit, akhirnya meninggal. Nah itu meninggal, yang ahli warisnya itu harus apa?
Ada membayarkan fidyah dan fidyah 1 mud diberikan kepada fuqara wal masakin. Paham kan sampai sini? Paham kan? Insyaallah. Jadi Allah berfirman yuqimuna shalah itu bukan hanya saja menjalani sholat, tapi menegakkan konsisten di dalam melaksanakan sholat. Apa sholat itu? Itu aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bil takbir wa muftatamatun bil taslim biniyatin maksusatin. Niat itu ucapan yang dibarengi dengan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Biniyatin maksusatin dengan menggunakan niat yang ditentukan. Kalau sholat zuhur berarti niatnya sholat zuhur, maghrib bisa. Niatin maksusatin. Berarti kalau udah Allahu Akbar udah fokus pandangan hati menghadap Allah Subhanahu. Jadi saya nggak bisa fokus nih, saya mikirin kunci motor aja lagi sholat, sama sholat saya nih. Ada nggak gitu? Sah, tetap sah. Karena khusyuk itu bukan termaksud rukun di dalam sholat. Meskipun sholat kita tidak khusyuk, terbayang-bayang lagi sholat, alhamdulillahirabbil alamin, lupa kunci mobil ketinggalan. Di sana dong tetap sah karena khusyuk itu bukan termaksud rukun sholat. Ya gitu. Wa mimma razaqnahum, dan juga orang yang beriman itu adalah mereka yang memberikan sebagian rezekinya. Atainahum, memberikan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menginfakkan sebagian rezekinya untuk kepentingan keperluan agama Islam. Itu wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan sebagian rezeki yang dia miliki. Dia sadar yakin bahwa rezekinya dari Allah, maka di situ ada hak-hak orang yang membutuhkan. Di antara siapa? Fuqara wal masakin. Fi taatillah, ketika dia telah memiliki rezeki yang diberikan oleh Allah, maka gunakanlah rezekinya itu fi taatillah, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalani rezeki yang Allah berikan, jangan digunakan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Tapi karena rezeki dari Allah, jalankan rezeki itu, berikan sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh agama Allah, yaitu dengan hal-hal yang baik. Fi taatillah. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman bima terhadap unzila yang diturunkan ilaika kepada Nabi Muhammad. Apa? Al-Qur'an. Orang yang beriman wajib yakin dan percaya, yu'minun bima unzila ilaika ayil Qur'an, yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Qur'an. Yu'minun itu artinya iqraru bilisan, ikrar. Orang beriman pertama ikrar, kedua tasdik, ketiga arkan. Ingat ya Pak? Ikrar, tasdik, arkan. Itu semua percaya, yakin, gak ada perbedaan Pak. Ikrar, berikrar bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan lisan. Setelah itu tasdik. Tasdik itu membenarkan di dalam hati kita bahwa Al-Quran itu memang benar-benar dari Allah. Atau kita tasdik, meyakini, membenarkan bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Namanya tasdik, benar di dalam hati kita. Gak boleh ragu, gak boleh mamang, gak boleh ada keraguan sedikit pun. Itu namanya tasdik. Ya, misalkan kalau kita masuk Islam, ya, beriman kepada Allah, betul lagi usahakan nanti dikasih kardus sama minyak sayur 2 liter, pindah ke dalam agama. Nah itu naudzubillah, namanya tidak yakin, nggak sampai tasdik, nggak sampai hakul yakin, masih ragu-ragu. Tasdik, setelah tasdik ikrar, tasdik arkan. Apa arkan?
menjalani apa yang telah dia yakini. Dia meyakini bahwa sholat 5 waktu itu wajib, yakin benar di dalam hati yang mentasdikan, bukan hanya tasdik tapi akan menjalani bahwa sholat 5 waktu itu adalah wajib. Kalau orang yang berikrar dan tasdik tapi tidak menjalani terhadap yang dia yakini, namanya orang apa? Orang fasik. Yakin ikrar bahwa sholat 5 waktu wajib, tasdik saya yakin bahwa sholat 5 waktu itu wajib, perintah dari Allah, tapi tidak sholat, namanya orang fasik. Kalau orang yang tidak berikrar, tidak tasdik, tidak menjalani, orang apa namanya? Orang kafir. Ada orang yang berikrar, mengucap, tapi tidak tasdik, omongan dan hati tidak berkeselarasan, berarti namanya munafik. Jadi semua udah ada namanya, ada orang kafir, ada orang fasik, ada orang munafik. Orang yang munafik dia berkata tapi tidak membenarkan, seperti orang-orang Yahudi pada saat itu. Dia ahli kitab. Iya, saya yakin ketika dia bersama orang-orang yang beriman, rombongan Rasulullah, dia beriman kepada Allah. Ketika dia berpisah dengan rombongan Rasulullah, tidak sama terhadap apa yang dia ngomong bersama Rasulullah. Berarti ucapan dengan hati tidak berkeselarasan, disebut orang apa? Orang munafik. Lah, omongannya nggak sesuai dengan dengan hatinya. Itu kita mau munafik. Jadi kalau orang yang berikrar, tasdik dan arkan, mengucap 2 kalimat syahadat, tasdik meyakini dan menjalankan. Walladzina yu'minuna bima unzila, ikrar, tasdik, arkan, meyakini bahwa Al-Qur'an ilaika yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, wa ma unzila min qablika, dan apa-apa yang Allah turunkan min qablika dari sebelum kalian. Apa? At-Tauratu, kitab Taurat, wal Injilu, kitab Injil, wal Berima, dan selainnya. Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Ini Taurat berarti harus diimani. Gak boleh hanya beriman kepada Al-Quran tapi tidak beriman sama kitab Taurat. Nah, tetap dia tidak sesuai akidahnya. Tapi orang yang beriman bukan hanya saja beriman kepada Al-Quran, tapi harus mengimani kitab-kitab suci yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Di antaranya ada kitab Injil, Allah turunkan kepada Nabi Isa. Ada kitab Taurat, Allah turunkan kepada Nabi Isa. Ada kitab Zabur, Allah turunkan kepada Nabi. Al-Quran sebagai penyempurna daripada Injil, Zabur, Taurat, semuanya tercakup di dalam Al-Quran. Makanya isi kandungan Al-Quran itu ada tentang tauhid, ada tentang ibadah, ada tentang muamalah, ada tentang munakahat, jinayat, dan lain-lain sebagainya, dikumpulkan dari Injil, Zabur, Taurat, itu semua dicakup di dalam Al-Quranul Karim sebagai penyempurna daripada kitab-kitab terdahulu. Taurat isinya hanya tauhid, mentauhidkan Allah. Tapi Al-Quran semuanya ada. Wabil akhirati hum yuqinun, dan juga meyakini adanya hari akhir. Hum yuqinun, mereka lah orang-orang yang mengetahuinya. Hari akhir, hari pembalasan. Ulaika al-mausufuna bima zukira ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah al-mausufuna, orang-orang yang memiliki karakteristik sifat-sifat bima zukira, yang disebutkan semuanya itu adalah mereka ala hudan min rabbihim, orang-orang yang mendapatkan petunjuk huda atau petunjuk min rabbihim dari Allah. Wa ulaika, mereka lah humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Al-faizuna bil jannati wan najuna minan nar. Siapa orang yang beruntung, orang yang falah? Mereka adalah orang yang masuk ke dalam surga, wan najuna minan nar, yang dijauhkan dari api neraka.
itu namanya orang al-muflihun. Makanya ketika dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, terus hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu kalau orang hayya 'alas shalah, kalau orang yang beruntung langsung bergegas. Wah, kewajiban kita dipanggil sholat langsung hayya 'alal falah. Makanya hayya 'alas shalah dulu baru hayya 'alal. Jalani dulu tugas-tugasnya, baru apa? Keberuntungan. Jangan dulu minta gaji kalau belum kerja. Ini kerja kagak minta gaji ya. Kerja dulu, jalani dulu kewajibannya ya, baru udah mendapatkan hak-haknya. Jalani dulu syariatnya baru mendapatkan haknya. Begitu di dunia juga sama. Jangan langsung minta untungnya aja, gajinya aja. Kalau nggak kerja, jalani dulu kewajibannya, kerjain. Nah, setelah dikerjain baru minta haknya. Ini kerjaan sudah saya kerjakan, sudah saya laksanakan perintah-perintahnya. Mana gaji saya? Itu namanya minta haknya. Kalau misalkan belum kerja, tetap datang ke bosnya. Mana bos, minta gaji bos 4 juta. Oh, malu peah gitu. Kerja enggak minta gaji. Begitu pun Allah, jalani dulu perintahnya, jauhi larangannya. Wa ulaika humul muflihun, maka kamulah menjadi orang-orang yang beruntung. Al-faizuna bil jannati nuju minan nar, masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Alhamdulillah. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Hah? Innal ladzina kafaru, akan tetapi bahwa orang-orang kafaru, apa kafaru? Orang kafir, cover. Kadang-kadang banyak bahasa Arab asing mengadopsi dari bahasa cover itu dari bahasa Arab. Kayak musyawarah ya. Kita ada musyawarah itu dari bahasa Arab tuh. Musyawarah. Cover itu artinya tertutup. Apa yang tertutup? Apa mata hatinya dari apa? Dari beriman kepada Allah. Seperti siapa orang-orang kafir? Ke Abi Jahal. Siapa? Abu Jahal, Abi Lahab, Abu Lahab, wa nahwihima, dan bangsa-bangsa itu Abu Jahal dan Abu Lahab teman-temannya. Sawabun alaihim, mereka sama saja teman-teman Abu Jahal, Abu Lahab, orang kafir. Anzar tahun, mau diberikan nasihat, amlam tungkirhum, atau tidak diberikan nasihat, layu minun, tetap mereka tidak akan beriman kepada Allah. Bitahqiqil hamzah ini, itu dengan menggunakan 2 hamzah sebagai tahqiq, artinya pernyataan, keyakinan. Anzar tahu, benar-benar pasti orang yang kafir mah mau diberikan nasihat maupun tidak diberikan nasihat, la yu'minun, tetap tidak akan beriman kepada wahai Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad berdakwah masalah tauhid berapa tahun? Tauhid 13 tahun. Masalah hukum-hukum 10 tahun. Jadi berapa tahun Nabi dakwah? 23. Makanya di Mekah 13 tahun tuh tauhid. Nah, terus hijrah ya. Hijrah kemana? Ke Madinah. Dulu namanya bukan Madinah, Yasrib. Madinah itu artinya kota peradaban. Ketika di Nabi ke Yasrib, baru oleh Nabi dirubah namanya dari Yasrib menjadi Madinah. Ada namanya kaum Muhajirin, kaum Muhajirin, orang-orang yang hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Istrinya tuh rumah-rumah yang mewah ditinggali untuk ikut bersama Nabi pergi ke Madinah. Nah, orang-orang yang asli Madinah disebut apa? Kaum Ansar. Apa artinya? Penolong. Berarti dialah orang-orang yang menolong orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, diberikan tempat tinggal, terus diberikan makanan, diberikan baju dan lain-lain sebagainya sebagai penolong daripada umatnya Nabi Muhammad yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Bahwa hijrah berdakwah. Waduh. Kalau sekarang sih enak ya, zaman Nabi mah orang bilang di neraka, ayo ditidurin di padang pasir, dibagel. Sekarang Ustaz sekarang enak, kiai-kiai datang maulid acara disambut pakai hadur. Tapi kalau Nabi Muhammad, masya Allah, Nabi Muhammad mah lagi dakwah, bahkan dikatain tukang sihir. Nabi Muhammad dikatain orang gila, dipukulin pakai apa, dilempar apa?
kotoran, tapi Nabi tetap sabar. Nah, itulah modal dasar Islam bisa masuk jaya itu karena apa? Akhlak kesabaran Nabi Muhammad. Coba kalau Nabi Muhammad hanya mengandalkan ilmu yang diberikan oleh Allah, saya yakin gak bakal bisa sebagai insanul kamil, agama yang sempurna, ad-dinul kamil. Karena berkat akhlakul karimahnya Nabi lah, maka agama Islam berkembang besar menjadi daripada agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah aja ya? Satu menit lagi. Nah, jadi orang yang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab, tetap tidak beriman karena iman itu dari Allah. Hidayah datangnya dari siapa? Dari Allah. Tugas kita sebagai saudara, tetangga hanya memberitahu bahwa sholat wajib, beriman kepada Allah, baca Al-Quran, jangan meninggalkan sholat, harus berbuat baik. Hanya memberitahu, tapi yang memberikan hidayah kepada orang itu siapa? Allah. Dia bisa mengerjakan atau tidaknya itu dikarenakan mendapatkan hidayah dari Allah. Tugas kita hanya menyampaikan, memberitahu bahwa baca Al-Quran, mengaji, ayo sholat. Nah, dia mau menjalankan atau tidak itu adalah hidayah dari Allah. Begitupun orang kafir, tugas Nabi hanya menyampaikan sebuah risalah yang diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak beriman. Bahkan ketika Nabi Muhammad memberitakan peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi disuruh angkat kaki kanannya, coba lagi angkat kaki kirinya, jatuh Nabi diketawain. Nah, dia tidak beriman terhadap peristiwa Isra wal Mi'raj. Meskipun Nabi jelaskan sebagaimanapun dijelaskan oleh Abu Bakar, tetap dia tidak akan percaya dan meyakininya. La yu'minu, tidak akan beriman. Karena kenapa? Khatamallahu ala qulubihim, karena Allah khatamah telah mengunci Allah ala qulubihim, atas hati-hati mereka orang yang tidak beriman. Wastausaqa fala yadkhuluha khairun, mereka tidak akan masuk ke dalam hatinya orang-orang kafir itu apa? Khairun, kebaikan-kebaikan. Wa ala sabihim, mereka punya pendengaran, ay mawadi'u fala yang tabiuna imma yasma'unahu na'a, yang mana pendengaran itu tidak dapat mendengarkan sebuah kebaikan. Dinasihatin kagak masuk ke telinganya. Wala absarihim, mereka punya mata gisawatun tapi tertutup mata hatinya. Fala yubsiruna haqqu, dia punya mata tapi tidak bisa masuk kebaikan-kebaikan di dalam matanya. Secara zahir dia punya matanya, tapi kebaikan-kebaikan tidak masuk ke dalam matanya. Walahum azabun azim, mereka lah lahum orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, azabun azim, mereka mendapatkan apa? Azab azim yang sangat pedih. Qawiyun da'imun, sangat pedih. Wa nazala fil munafiqina, kata ulama tafsir, Allah menurunkan ayat ini fil munafiqina di antara asbabul nuzulnya untuk orang-orang yang munafik, yaitu orang-orang kafir. Masuk sudah? Sudah ya? Sudah. Nah, sini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan hidayah, diberikan iman Islam dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah, baik untuk dalam taat kepada Allah, dijadikan keberkahan, dijadikan amal soleh dan soleha, berguna bagi agama manusia dan bangsa. Manakala ada saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hajat doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma al-jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqa min ba'di wa tafarruqa ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la syaqqiyan wa la marhuma. Allahumma ya mujib ya hadiran la ya kita wasalna ilaika bi rasulillah taqdi hajatina qarib hajatad dunya bil maisarah wa hajatal akhirati bil maghfirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.